Seorang bos besar bawang merah di Kramat Jati nampaknya mendapatkan kejadian tak menyenangkan. Ternyata setelah diusut, pelakunya atau dalangnya sendiri adalah sang istri yang tak menginginkan lagi dirinya. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Jakarta Timur, tepatnya di Kramat Jati. Seorang pengusaha bawang merah di Kramat Jati, Jakarta Timur, tinggal tak jauh dari pasar tempat dirinya bekerja, tempat dirinya berjualan. Sukses dengan rumah mewah 2 lantai, dirinya pun nampak tinggal bersama sang istri dan sang anak. Bukan tanpa perjuangan, Lucky pun sukses dalam titik ini. Beberapa kali pun usaha Lucky ada naik turunnya. Saat itu pun sang istri nampak masih menerima Lucky. Lucky sendiri menikah dengan sang istri, jatuh cinta saat keduanya masih remaja, hingga memutuskan akhirnya menikah dan memulai semuanya dari nol. Meski menurut para tetangga dan keluarga Lucky, rumah tangga Lucky dengan Dian pun nampak tak ada masalah yang berarti. Mereka memang ada sedikit cekcok namun tak pernah berlanjut. Keduanya pun selalu terlihat tampak mesra, baik-baik saja, tak pernah ada permasalahan besar. Lelaki tersebut bernama Lucky Huta Gaul, berusia 39 tahun. Kesehariannya dirinya pun berjualan di pasar usaha bawang merah. Menurut para tetangga, Lucky dikenal sebagai lelaki yang bekerja keras, sayang pada keluarga meskipun sedikit tegas. Namun menurut para tetangga, Lucky tak pernah bermasalah dengan lingkungannya. Usai beres dari pasar, biasanya siang menjelang sore dirinya pulang ke rumah untuk istirahat. Punya usaha yang sukses, Lucky pun membiarkan sang istri diam di rumah, merawat rumah dan merawat anaknya. Tak lama di hari itu, pasca dirinya setelah istirahat, maghrib dirinya pun sempat ngobrol bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Saat menjelang malam, tepatnya jam 8, sang istri pun lapar dan meminta tolong pada sang suami untuk membelikan dirinya kebab. Akhirnya menjelang malam, Lucky pun membawa sang anak membelikan kebab untuk sang istri yang memintanya karena tengah lapar. Usai membelikan kebab, dirinya pun pulang ke rumah, sempat ngobrol lagi bersama sang istri. Namun bukannya dirinya tidur, namun dirinya lebih milih keluar lagi, kumpul dengan para tetangga, nongkrong di sekitaran rumah. Lucky sendiri nongkrong bersama para tetangga hingga jam setengah 1 malam. Seperti biasa, nampaknya kegiatan itu selalu dilakukan Lucky yang memang punya banyak teman di kalangan tetangga dan akrab dengan mereka. Pulang ke rumah setengah 1 dini hari, Lucky pun masih sempat makan mie buatan sang istri. Tak lama usai dirinya makan mie, sempat merokok dan kembali ke kamar menyusul sang anak dan sang istri yang sudah tertidur duluan. Tanpa Lucky sadari, ternyata akan ada masalah yang Lucky sendiri tak pernah menduga di awal. Ternyata tanpa Lucky tahu, 2 orang lelaki tak dikenal sudah ada di rumah Lucky di lantai rumah atas. Dan memang sengaja bersembunyi tanpa Lucky tahu. Saat Lucky tertidur, kedua orang itu diam-diam masuk ke kamar Lucky. Mengeluarkan senjata tajam yang mereka sudah persiapkan, melakukan penikaman kepada Lucky beberapa kali dengan senjata tajam tersebut. Lucky yang terbangun kaget langsung mencoba melakukan perlawanan dan berteriak-teriak. Meskipun nampak kesakitan, Lucky tetap melakukan aksinya, dirinya pun melakukan perlawanan. Hingga membuat kedua orang itu pun panik dan kabur meninggalkan rumah Lucky. Lucky yang masih dengan kesakitannya berteriak maling, perampok, dan dirinya pun langsung meminta tolong pada warga. Membuat para tetangga berdatangan dan tak lama pihak dari tetangga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Di sana ada Dian dan anak Lucky yang terlihat panik melihat Lucky berlumuran cairan merah, hingga para tetangga membawa Lucky ke rumah sakit terdekat. Kondisi Lucky saat itu kritis, namun tetap diusahakan dan diberikan pertolongan oleh para dokter. Polisi pun menyelidiki kasus ini hingga interogasi keluarga dan juga para tetangga korban, termasuk istrinya Dian. Pihak kepolisian melakukan pengecekan handphone kepada orang-orang terdekat dari Lucky. Saat itu merasa ada yang aneh hingga akhirnya terus menyelidiki. Di awal Dian, istri dari Lucky, pun bertele-tele hingga akhirnya mengakui kalau dirinya terlibat. Memerintahkan kedua orang lainnya untuk menghabisi suaminya Lucky. Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, akhirnya Dian pun menceritakan kronologisnya. Di bulan Oktober 2020, Dian pun bercerita kepada sang adik Robi. Kesal kepada suaminya Lucky dan meminta Robi untuk membuat Lucky cacat, akan memberikan uang bayaran kepada Robi 100 juta. Robi setuju meski di awal dirinya takut. Robi pun mencari orang dan akhirnya menemukan Gugun untuk melakukan aksinya. Namun ternyata Gugun tak mau sendiri dan membawa 1 orang lainnya. Bahkan mereka pun sempat bertemu di Jakarta dari Purwakarta untuk bertemu dengan Dian, istri dari Lucky. Sepakat dengan rencana mereka, akhirnya Dian pun memberi ongkos kepada mereka. Tak lama mereka pun cek lokasi. Sempat gagal 1 kali karena ternyata saat itu di rumah Lucky banyak orang, hingga akhirnya mereka pun merencanakan kembali. Ada Robi, adik dari Dian, Gugun, dan juga Farhan dari Purwakarta ke Jakarta. Robi menjadi pengawas sementara kedua orang lainnya masuk rumah Dian saat Dian memerintahkan suaminya membeli kebab saat itu.
Kedua pelaku memang menunggu dan sengaja dimasukkan oleh Dian ke lantai 3. Dian pun mengabari suaminya sudah tertidur kepada kedua orang itu saat Lucky sudah tertidur. Melakukan aksinya, akhirnya para pelaku diamankan. Dian, Robi, Gugun, Farhan melakukan persidangan. Lucky yang selamat di rumah sakit pun kaget mendengar ternyata dalangnya adalah istrinya sendiri yang memang tak menginginkan dirinya lagi. Menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya mereka pun divonis. Dian divonis 7 tahun, Robi 6 tahun, sementara kedua pelaku divonis 5 tahun. Menurut Dian, motifnya dirinya melakukan aksi ini kepada sang suami karena dirinya kesal. Sang suami Lucky Hutagalung di belakang dirinya ternyata suka minum-minum, suka main perempuan dan ternyata kasar kepada Dian. Meskipun keluarga dan para tetangga tak tahu, namun Dian memendam semua itu demi sang anak. Dian pun mengaku dirinya menyesal dan meminta maaf kepada sang suami, namun nampaknya Lucky tak mau memaafkan dan memilih bercerai dari Dian. Anak sematawayang dari Lucky pun kini dirawat oleh Lucky. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.